Langit di luar secara bertahap diwarnai keemasan saat Klein menatap mata Melissa. Dia sejenak kehilangan kata-kata, bahkan alasan yang dia siapkan tidak dapat digunakan. Dia terbatuk ringan 2 kali saat dia dengan cepat memutar otaknya. Melissa, ini bukan pemborosan gaji. Di masa depan, kolegaku, serta kolega Benson mungkin datang berkunjung ke rumah. Apakah kita akan menjamu mereka di tempat seperti itu? Ketika Benson dan aku menikah dan punya istri, apakah kita masih akan tidur di ranjang susun? Belum ada dari kalian yang memiliki tunangan, kan? Kita bisa menunggu sebentar dan menghemat lebih banyak uang untuk sementara waktu, jawab Melissa dengan cara yang singkat dan logis. Tidak, Melissa, ini adalah aturan sosial. Klein bingung dan hanya bisa mengandalkan prinsip yang tinggi. Karena aku menghasilkan 3 pound seminggu, aku seharusnya terlihat seperti menghasilkan 3 pound seminggu. Sejujurnya, setelah menyewa apartemen sebelumnya dengan yang lain, Zhou Mingrui tidak asing dengan kondisi hidupnya sekarang sebagai Klein. Dia sangat terbiasa dengan itu, tetapi karena pengalaman masa lalunya, dia tahu betapa tidak nyamannya lingkungan seperti itu bagi seorang gadis. Selain itu, tujuannya adalah untuk menjadi Beyonder dan mempelajari mistisisme untuk menemukan jalan pulang. Di masa depan, ia terikat untuk melakukan beberapa ritual magis di rumah. Memiliki terlalu banyak orang di gedung apartemen membuat insiden cenderung terjadi. Klein melihat bahwa Melissa akan terus membantahnya, dan buru-buru menambahkan, jangan khawatir, aku tidak berencana untuk mendapatkan bungalow, tetapi mungkin yang berteras. Pada dasarnya, itu harus memiliki kamar mandi yang bisa kita sebut milik kita. Aku juga suka roti Nyonya Semirin, biskuit tingen, dan kue lemon. Pertama-tama kita dapat mempertimbangkan tempat-tempat di dekat Iron Cross Street dan Daffodil Street. Melissa cemberut bibirnya sedikit dan terdiam sesaat sebelum mengangguk pelan. Selain itu, aku juga tidak terburu-buru untuk pindah. Kita harus menunggu Benson kembali, kata Klein sambil tertawa kecil. Kita tidak bisa membuatnya terkejut ketika dia membuka pintu untuk menemukan sesuatu kan. Bayangkan dia berkata dengan heran, di mana barang-barangku? Di mana saudara kandungku? Di mana rumahku? Apakah ini rumahku? Apakah aku melakukan kesalahan? Dewi, bangunkan aku jika ini adalah mimpi. Kenapa rumahku menghilang setelah beberapa hariku tinggal? Menirunya dengan nada Benson membuat Melissa tanpa sadar tersenyum ketika matanya mengerut dan menunjukkan lesung pipinya yang dangkal. Tidak, Tuan Frankie pasti akan menunggu di pintu untuk membuat Benson menyerahkan kunci apartemen. Benson bahkan tidak akan bisa keluar, gadis itu meremehkan tuan tanah yang kikir itu. Di rumah tangga Moretti, mereka semua ingin menjadikan Tuan Frankie sebagai sasaran lelucon mereka untuk setiap masalah sepele dan utama. Itu semua berkat Benson yang memprakarsai percakapan ini. Benar, tidak mungkin dia akan mengganti kunci untuk para penyewa setelah kita, Klein menggema sambil tersenyum. Dia menunjuk ke pintu dan menyindir, Melissa, akankah kita pergi ke Silver Crown Restaurant untuk perayaan? Melissa menghela nafas dengan lembut dan berkata, Klein, apa kamu kenal Selena? Teman sekelasku dan teman baikku. Selena, gambar seorang gadis dengan rambut merah anggur dan mata coklat tua muncul di benak Klein. Orang tuanya adalah orang yang percaya kepada Dewi Evernight. Mereka menamainya Saint Selena sebagai berkah. Dia belum 16 tahun, dan setengah tahun lebih muda dari Melissa. Dia adalah wanita yang bahagia, ceria, dan ramah. Ya, Klein mengangguk menegaskan. Kakak laki-lakinya, Chris, adalah seorang pengacara. Dia saat ini menghasilkan hampir 3 pound seminggu juga. Tunangannya bekerja paruh waktu sebagai juru ketik, jelas Melissa. Mereka telah bertunangan selama lebih dari 4 tahun. Untuk memastikan kehidupan yang layak dan stabil setelah menikah, mereka masih menabung hingga hari ini. Mereka belum pergi ke lorong pernikahan dan berencana untuk menunggu setidaknya 1 tahun lagi. Menurut Selena, ada banyak orang seperti kakaknya. Mereka biasanya menikah setelah 28, kamu harus melakukan persiapan tingkat lanjut dan menabung. Jangan sia-siakan uangmu, itu hanya makan di restoran. Apakah kau perlu berkhotbah kepadaku karena itu? Klein dibuat bingung apakah akan tertawa atau menangis. Setelah beberapa detik berpikir, dia berkata, Melissa, aku sudah mendapatkan 3 pound seminggu, dan aku akan mengalami kenaikan setiap tahun. Kamu tidak perlu khawatir, tapi kita perlu menghemat uang jika ada keadaan darurat yang tidak terduga. Misalnya, bagaimana jika perusahaan keamanan itu tiba-tiba tutup? Aku punya teman sekelas yang perusahaan ayahnya bangkrut. Dia harus mencari pekerjaan sementara di dermaga dan kondisi hidup mereka langsung berubah mengerikan. Dia tidak punya pilihan selain berhenti sekolah, saran Melissa dengan ekspresi serius.
Klein mengulurkan tangannya untuk menutupi wajahnya, perusahaan keamanan itu dan pemerintah, ya, memiliki beberapa koneksi dengan pemerintah. Itu tidak akan mudah bangkrut. Tetapi bahkan pemerintah pun tidak stabil. Setelah setiap pemilihan, jika partai yang berkuasa berubah, banyak orang akan kehilangan posisi mereka. Itu berubah menjadi berantakan. Melissa balas dengan sikap pantang menyerah. Dick, kau benar-benar tahu banyak. Klein menemukan humor dalam kegelisahannya saat dia menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Biarkan aku akan merebus sup dengan sisa makanan dari kemarin, membeli beberapa ikan goreng, seiris daging sapi lada hitam, sebotol kecil mentega, dan secangkir bir malt untukku. Pokoknya, masih harus ada perayaan. Mereka umumnya dijual oleh pedagang asongan di Iron Cross Street. Sepotong ikan goreng adalah 6 hingga 8 pence, sepotong daging sapi lada hitam yang tidak terlalu besar adalah 5 pence, secangkir bir malt adalah 1 sen, dan sebotol mentega dengan berat sekitar 1/4 pon adalah 4 pence, tetapi membeli 1 pon mentega hanya akan berharga 1 soli 3 pence. Klein asli bertanggung jawab untuk membeli bahan selama liburan, jadi dia tidak asing dengan harga. Klein melakukan perkiraan bahwa Melissa akan membutuhkan sekitar 1 soli 6 pence. Karena itu, ia mengeluarkan 2 lembar 1 soli. Baiklah, Melissa tidak keberatan dengan usul Klein. Dia mengambil alat tulis dari ranselnya melakukan pencatatan. Ketika dia melihat saudara perempuannya mengeluarkan botol kecil untuk wadah mentega dan wadah untuk makanan lain sebelum berjalan cepat ke pintu, Klein berpikir sejenak dan berteriak padanya. Melissa, gunakan sisa uang untuk membeli buah-buahan. Ada banyak pedagang asongan di Iron Cross Street yang akan membeli buah-buahan berkualitas rendah atau kedaluarsa dari tempat lain. Penduduk tidak marah tentang ini karena harganya sangat murah. Mereka bisa merasakan cita rasa luar biasa setelah melepas bagian yang busuk, jadi itu adalah kenikmatan yang murah. Dengan mengatakan itu, Klein mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan mengeluarkan sisa uang tembaga dari sakunya dan memasukkannya ke telapak tangan adiknya. Hah! Mata coklat Melissa menatap kakaknya dengan bingung. Klein mundur 2 langkah dan tersenyum. Ingatlah untuk mengunjungi Nyonya Semirin. Hadiahi dirimu dengan kue lemon kecil. Mulut Melissa melebar saat dia berkedip. Akhirnya, dia mengatakan satu kata, oke. Dia dengan cepat berbalik, membuka pintu, dan berlari ke arah tangga. Sebuah sungai merobek tanah, dengan pohon cedar dan maple yang melapisi tepi sungai, udara begitu segar, itu terasa memabukkan. Klein, yang ada di sini untuk mengakhiri wawancaranya, membawa revolvernya. Dia memegang tongkatnya dan membayar 6 pence untuk kereta umum. Dia berjalan menyusuri jalan setapak yang terbuat dari semen dan mendekati sebuah bangunan batu 3 lantai yang dinaungi oleh tanaman hijau. Itu adalah blok administrasi Universitas Tingen. Ini benar-benar layak menjadi salah satu dari 2 universitas besar kerajaan Lon. Dengan ini adalah yang menempati posisi pertama di sini. Klein menghela nafas saat dia berjalan. Dibandingkan dengan Universitas Tingen, Universitas Hoi tepat di seberang sungai hanya bisa digambarkan sebagai kumuh. Hipihu, hipihu, suara-suara mendekat perlahan ketika 2 perahu dayung berjalan ke hulu melintasi sungai Hoi. Dayung didayung dengan teratur dan berirama. Ini adalah olahraga dayung yang populer di antara semua universitas di kerajaan Lon. Klein yang membutuhkan beasiswa untuk membiayai studi universitasnya, dia, dan yang lainnya telah bergabung dengan klub dayung Universitas Hoi dan cukup pandai dalam hal itu. Inilah masa muda. Klein berhenti dan melihat ke kejauhan sebelum menghela nafas sedih. Pemandangan seperti itu tidak lagi terlihat dalam seminggu lagi karena sekolah akan istirahat untuk musim panas. Saat Klein berjalan menyusuri jalan yang dinaungi oleh pepohonan, ia berhenti di sebuah bangunan tembok bertingkat 3. Setelah mendaftarkan dirinya, ia masuk dan dengan mudah menemukan jalan menuju kantor orang yang mengampunya waktu itu. Tok tok tok, dia mengetuk ringan pintu yang setengah tertutup. Masuk, suara seorang pria terdengar dari dalam. Seorang instruktur setengah baya mengenakan kemeja putih dan tuxedo hitam mengerutkan kening ketika dia melihat Klein masuk. Masih ada 1 jam lagi sampai wawancara. Mr. Stone, apakah kamu masih mengingatku? Aku seorang mahasiswa dari Associate Profesor Cohen, Klein Moretti. Anda sudah membaca surat rekomendasiku sebelumnya. Klein tersenyum ketika melepas topinya. Harvinstone mengelus jenggot hitamnya dan bertanya dengan bingung, apa ada yang salah? Aku tidak bertanggung jawab atas wawancaramu. Inilah situasinya, aku sudah menemukan pekerjaan, jadi aku tidak akan berpartisipasi dalam wawancara hari ini. Klein memberi alasan untuk datang. Aku mengerti. Ketika Harvinstone mengetahui alasannya, dia berdiri dan mengulurkan tangan kanannya. Selamat,
Kamu benar-benar anak yang sopan, aku akan memberitahu profesor dan profesor senior. Klein menjabat tangan Harvin dan berencana untuk membuat sedikit obrolan sebelum mengucapkan selamat tinggal padanya ketika dia mendengar suara yang dikenalnya di belakangnya. Moretti, kamu menemukan pekerjaan lain. Klein berbalik dan melihat seorang penatua dengan kepala rambut perak yang meninggalkan kesan mendalam pada siluetnya. Mata birunya yang dalam tenggelam ke dalam wajahnya dan dia memiliki sedikit kerutan. Pria itu tampak tajam dengan tuxedo hitamnya. Selamat sore guru, Mr. Azik, dia buru-buru menyapa. Kenapa kalian berdua di sini? Penatua tidak lain adalah profesor rekanan senior dari Departemen Sejarah Universitas Hoy, yang juga mentornya, Mr. Quentin Cohen. Di samping Cohen adalah seorang pria parubaya dengan kulit rata-rata berwarna perunggu. Dia tidak memiliki bulu di wajah dan sedang memegang koran di tangannya. Rambutnya hitam dan pupilnya coklat. Wajahnya lembut ketika matanya mengungkapkan rasa lelah yang tak terlukiskan seperti telah melihat perubahan-perubahan kehidupan. Di bawah telinga kanannya ada tahi lalat hitam yang hanya bisa dilihat jika dilihat dengan seksama. Universitas Hoy mengenalnya karena dia adalah dosen jurusan sejarah Universitas Hoy, Mr. Azik, yang sering membantu Klein asli. Dia senang berdebat dengan mentornya, senior associate Profesor Cohen. Mereka sering berselisih pendapat, tetapi meskipun demikian, mereka adalah teman baik, jika tidak, mereka tidak akan senang bertemu untuk mengobrol. Cohen mengangguk dan berkata dengan nada santai, Azik dan aku di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi akademik. Pekerjaan seperti apa yang kamu dapatkan? Itu adalah perusahaan keamanan yang mencari, mengumpulkan, dan melindungi peninggalan kuno. Mereka membutuhkan konsultan profesional dan membayarku 3 pound seminggu. Klein mengulangi apa yang dia katakan kepada saudara perempuannya kemarin. Setelah itu, ia menjelaskan, seperti yang Anda tahu, aku lebih suka menjelajahi sejarah, daripada meringkasnya. Cohen sedikit mengangguk dan berkata, setiap orang memiliki pilihan mereka sendiri, aku sangat senang kamu repot-repot datang ke Universitas Tingen untuk memberitahu mereka alih-alih tidak muncul tanpa kabar. Pada saat itu, Azik menyela, Klein, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Welk dan Naya? Aku membaca di surat kabar bahwa mereka dibunuh oleh pencuri. Insiden ini telah menjadi kasus perampokan bersenjata. Dan mengapa itu sudah ada di koran? Klein terkejut saat dia menimbang kata-katanya. Aku juga tidak terlalu jelas dengan spesifiknya. Welk memperoleh buku harian keluarga Antigonus Kekaisaran Solomon dari zaman keempat, ia mencari bantuaku untuk menafsirkannya, aku membantu mereka selama beberapa hari pertama, tetapi kemudian aku sibuk mencari pekerjaan. Polisi bahkan mendatangiku 2 hari yang lalu. Dia dengan sengaja mengungkapkan masalah tentang Kekaisaran Solomon dan keluarga Antigonus dengan harapan mendapatkan informasi dari 2 guru sejarah. Zaman keempat, Cohen bergumam dengan cemberut. Mata Azik yang berkulit perunggu dan tampak lelah menjadi kosong sebelum dia menarik napas. Dia menggosok pelipisnya dengan tangan kiri yang memegang koran dan berkata, Antigonus, membunyikan bel, tapi kenapa aku tidak ingat?